Hai Workaholic Friends, kali ini saya kembali dengan membahas gimana misalnya kalau ada calon klien yang minta turun harga. Sebagai seorang penulis, tentunya ini juga pernah saya alami. Tapi untungnya saya sadar dengan polanya dan akhirnya tidak berlanjut. Sekarang saya bisa menentukan rate sesuai dengan background klien tersebut. Misalnya kalau UMKM, pasti harganya akan lebih murah daripada klien dari brand besar gitu ya. Atau yang udah multinasional atau yang lain-lain. Jadi sekarang kita fokus nih, gimana misalnya kamu udah punya kemampuan nulis yang bagus, kamu juga udah memiliki red card, tapi ternyata klien-klien yang datang selalu minta turun harga. Sebenarnya kenapa itu bisa terjadi? Sebagai penulis, apakah jasamu sering ditawar? Kamu udah belajar nulis capek-capek, kamu udah punya portofolio, terus bikin brand di medsos. Tulisanmu mungkin juga udah pernah dapat klien. Tapi kok berikutnya malah sering ditawar ya? Respons awal yang pastinya wajar terjadi dan muncul secara otomatis pastinya nggak enak. Kamu ngerasa kamu nggak worth it, kamu juga ngerasa bahwa kamu adalah penulis yang memang mungkin nggak layak jadi penulis profesional. Ini respons yang wajar. Merasa bersalah dan bertanya tentang kelayakanmu sendiri, itu juga pernah saya alami ketika pertama kali jasa nulis saya ditawar sama calon klien. Kemudian, respons berikutnya setelah menyalahkan diri sendiri dan bertanya kepada diri sendiri, yang otomatis terjadi adalah pengen langsung banting harga supaya bisa dapat klien. Eits, sebelum kamu melakukan hal tersebut, kamu harus tahu dulu bahwa dengan membanting harga, belum tentu kamu akan mendapatkan klien yang banyak. Belum tentu juga klienmu selanjutnya tidak akan minta dengan harga yang lebih rendah. Karena semua ini adalah sebuah cerminan, sebuah pantulan dari energimu sendiri. Saya pernah bekerja sama dengan klien yang dia adalah seorang konten kreator, sudah punya banyak klien, otomatis portofolionya juga nggak sembarangan, pastinya udah lumayan bagus. Tapi dia datang ke saya dan minta coaching dalam bidang mindset shifting. Selain sebagai penulis buku, blogger, dan juga writing coach, saya juga menjadi seorang life coach di bidang mindset. Waktu itu, teman penulis cantik ini bilang, Kak kenapa ya saya sering banget ketemu klien yang kalau mau bayar jasa saya itu selalu ribet. Sampai ditagih berbulan-bulan nggak cair. Dan ini nggak terjadi sekali dua kali. Gimana caranya supaya saya bisa ketemu klien yang nggak ribet soal pembayaran? Nah, saya bilang ke klien tersebut, sebenarnya kalau terjadi baru sekali, itu memang kita apes. Tapi kalau terjadi berkali-kali, lebih dari 3 kali, 4 kali, kita ketemu klien yang nggak mau bayar atau malah kabur-kaburan atau mungkin harus ditagih sampai capek. Misalnya kita udah nulis konten atau udah bikin uh, tulisan gitu ya. Berarti ada sesuatu yang ada di dalam diri kita yang harus diubah polanya. Patternnya itu ada di dalam diri kita. Karena kalau terjadi sekali itu sial, tapi kalau terjadi berkali-kali berarti ada something wrong. Not in them but in us. Ada di dalam diri kita. Biasanya hal itu terjadi karena boundaries kita lemah. Jadi yang pertama harus kamu lakukan adalah perkuat boundariesmu. Kecewa itu nggak masalah. Tapi kamu jangan langsung mendiskon harga. Karena begini, kita ambil analogi. Kalau misalnya kamu adalah seorang penulis pemula, masih wajar sih kalau kamu mau ngasih harga yang murah. Cuma sebelum kamu ngasih diskon yang banting-banting harga banget, kamu harus tahu dulu market pasaran itu seperti apa. Kamu bisa tanya pada penulis senior atau kamu bisa riset di media sosial. Tanyakan kira-kira harga segini wajar nggak sih? Berikutnya kamu bisa lihat uh, para freelance writer yang ada di platform freelancer seperti di Fastwork, di Udemy, atau sorry bukan di Udemy ya, Udemy kan tempat kursus, di Seribulancer, di freelancer.com, di project.co.id kalau Indonesia dan lain-lain. Jadi kamu bisa tahu pasaran harga minimal itu berapa.
Contohnya kalau di content writing, biasanya nulis 500 kata, itu fee-nya antara 10 sampai 15 ribu. Di atas 500 kata bisa sampai 25.000 sampai 30.000. Jadi kalau kamu cuma dibayar 2.000 per artikel 500 kata, ya itu berarti harusnya dipertanyakan. Kamu bisa menyampaikan ke klien meskipun kamu nggak punya portofolio yang gede atau banyak, kamu bisa bikin contoh tulisannya berkualitas, masukkanlah kata kunci kalau itu content writing. Kamu bisa tunjukkan contoh tulisannya ke klien dan sumber referensinya. Kamu juga bisa memberikan screenshot tentang kualitasmu dibandingkan dengan AI. Dan jangan lupa cek udah lolos website plagiasi. Dengan ini, kamu punya senjata dan value. Apalagi kalau kamu sudah pernah bekerja sama dengan beberapa klien sebelumnya, kamu udah punya portofolio. Ya pastinya jangan sampai kamu mendiskon di bawah harga yang pernah kamu kasih ke klien tersebut. Ini yang harus kamu ketahui. Jadi kamu harus melihat dulu ke dirimu dan kemampuanmu. Jangan langsung mendiskon harga. Kemudian, kamu perlu melakukan hal yang kedua, yaitu tuliskan hal baik yang ada di jasamu. Kamu bisa menuliskan misalnya, oh kamu udah bisa nulis SEO friendly, kamu juga udah bisa riset keyword, dan kalau misalnya itu tulisannya fiksi, atau kamu ingin menjadi ghostwriter untuk menulis fiksi lainnya, kamu bisa berikan contoh tulisan fiksi. Memang sih kalau tulisan fiksi otomatis kamu udah punya karya yang udah dipublikasikan. Misalnya pernah terbit di platform dan punya pembaca yang banyak, itu oke. Kalau misalnya nulisnya di buku, berarti penerbit mana yang udah nerbitin bukumu. Kamu punya value. Kemudian, visualisasikan. Bayangkan klien yang kamu inginkan. Kamu bayangin satu orang klien dengan wajah siapa saja yang tersenyum dan mau menerimamu dan mereka siap membayar sesuai dengan harga yang kamu kasih. Jadi kamu berbicara dengan klien imajiner tersebut. Milikilah batas terendah dari maksimum harga. Misalnya kamu maksimumnya 50.000 per artikel. Berarti batas terendahnya berapa nih? 15.000 kah? Kalau di bawah 15.000, ya berarti pikir-pikir. Kamu juga perlu melihat background klien. Misalnya background kliennya UMKM yang omsetnya belum gede-gede amat. Ya kamu bisa kasih harga minimal gitu dari yang kamu miliki. Kamu bisa jelasin berapa jam kamu nulis, berapa jam kamu riset, dan uh, apa yang kamu lakukan selama kamu nulis. Apakah kamu harus nulis di malam hari karena kamu seorang ibu rumah tangga, atau mungkin kamu harus nulis pagi-pagi buta sebelum kamu bekerja. Jadi kamu harus menjelaskan dan memaparkan alasannya kamu ngasih harga segitu. Kamu bisa negosiasikan dengan klien. Tetapi kalau semua usaha udah dicapai, udah kamu coba dan klien masih ngotot minta kamu diskon, maka inilah saatnya kamu mencari klien yang lain. Tolak. Meskipun kamu masih pemula. Karena apa? Karena kamu harus memperhatikan kewarasanmu dan juga memperhatikan dirimu sendiri. Kalau kamu terus mendiskon, nggak ada jaminan kamu akan ketemu klien yang nggak akan minta diskon lagi. Karena percayalah, apa yang kamu miliki, kepercayaan dirimu itu menunjukkan value dari jasamu juga. Kamu adalah cermin dari klienmu. Ketika klien saya tadi yang ngomongin soal rate harga ya, yang dia bilang sebelumnya dia sering ketemu klien-klien yang bayarnya ribet, dia berusaha untuk memperbaiki rasa percaya dirinya. Kalau sedih, dia fokus ke bikin konten dan juga fokus untuk promosi dan branding. Kesedihan itu tidak berlarut. Bukan berarti kamu mengabaikan kesedihan dan kekecewaan. Kalau kamu sampai berusaha mengabaikan, itu akan menjadi bumerang buat emosi dan kesehatan mentalmu. Akui kalau kamu marah, tapi tidak fokus terlalu lama sampai berminggu-minggu di emosi negatif tersebut. Kalau kamu udah nggak pede, padahal kamu sudah melakukan observasi market dan terus ketemu klien yang minta diskon, fokuslah memperbaiki rasa percaya dirimu. Bisa jadi dampaknya itu muncul, kamu nggak percaya diri karena dulu kamu sering diremehkan orang, kamu sering dikritik gitu kan. Nah, kalau kamu udah tahu apa yang membuatmu tidak percaya diri, kamu harus mengurangi paparan-paparan atau kontak dengan orang-orang yang membuatmu tidak percaya diri.
Bisa jadi kamu juga membatasi atau mengkurasi konten-konten medsos yang membuatmu tidak percaya diri. Fokuslah untuk meningkatkan rasa percaya dirimu, berolahraga, fokus memoles skill menulismu, dan lakukan visualisasi. Visualisasi ini berupa bayangan tadi yang saya bilang. Kamu membayangkan klien imajiner yang kamu lakukan sebelum tidur malam dan juga saat bangun pagi. 5 menit sebelum tidur dan juga 5 menit setelah bangun adalah di saat kamu masih agak mengantuk. Tapi di sini otakmu masuk gelombang yang paling menarik untuk hal-hal yang bagus, meskipun kamu belum memilikinya. Selain kamu belajar untuk meningkatkan rasa percaya diri, kamu juga belajar untuk memvisualisasikan. Nah, kamu juga bisa nih membuat catatan. Bikin catatan dalam 2 tabel, yang tabel di kiri itu isinya adalah list klien yang kamu pengen bisa dapetin. Mulai dari klien yang mau belajar, klien yang mau usaha, dan klien yang siap membayar tanpa mendiskon. Untuk sebelah kanan, kamu bisa isi klien-klien yang gak kamu suka. Misalnya klien yang hobinya ngilang, atau ya bayarnya ribet. Setelah kamu tahu klien mana yang tidak kamu suka, fokuslah untuk membaca daftar yang membuatmu suka dan bahagia. Ulangi terus, terutama di waktu sebelum tidur dan bangun pagi. Kamu bisa tutupi dengan kertas atau coret dengan pulpen hitam untuk hal-hal yang kamu sukai dari calon klienmu. Sehingga kamu hanya bisa melihat dan fokus pada hal-hal positif tentang calon klienmu. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu, terutama kalau kamu sekarang sedang mengalami hal yang tadi jadi bahasan topik, yaitu ketemu klien yang terus minta diskon. Ketahuilah bahwa kalau kamu terus mendiskon harga, kamu bisa menghancurkan market itu sendiri. Dan kasihan nih buat penulis-penulis lain yang udah berusaha membuat persaingan secara sehat. Kamu harus sering komunikasi dengan penulis lain, supaya kamu gak terjebak dengan pola pikiran yang salah. Semoga konten ini bermanfaat, dan kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa langsung coret saya di medsos. Kalau di Instagram, di revi_threads dan revi_dinar, atau di workaholic_class. Paling gampang sih kamu klik like, subscribe, dan juga komentar di akun YouTube Workaholic Channel ini. Terima kasih sudah memperhatikan dari awal hingga akhir, dan sampai jumpa di konten berikutnya.